وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di pagi yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Id. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas akidah kita, akidah Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas akidah tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya setiap umat memiliki hari raya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat yang ke-34, walikum li ummatin ja'alna mansakan. Dan setiap umat memiliki mansakan, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu hari raya. Namun hari raya yang terbaik yang dimiliki oleh umat manusia adalah hari raya yang dimiliki oleh umat Islam. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, terutama kepada penduduk Madinah, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima. Aku datang kepada kalian sementara kalian memiliki dua hari raya yang kalian bersenang-senang di dua hari raya tersebut. Wa inna Allaha qad abdalakum yaumain khairan minhuma. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan dua hari raya yang kalian miliki dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumul Adha, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Maka tidak ada hari raya yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang disyariatkan oleh Islam untuk kaum muslimin yang dilakukan setiap tahunnya, kecuali hanya hari raya dan Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari Id merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya di hari Id ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentakbirkan namanya, untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan saum Ramadan dan agar kalian mentakbirkan namanya,
bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bersyukur kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, telah pergi meninggalkan kita. Dan ketika para salaf atau para ulama kita menyebutkan bagaimana kondisi para ulama kita dalam meninggalkan bulan Ramadan, ketika manusia berbahagia, namun ada orang-orang yang mereka bersedih dalam perpisahannya dengan bulan Ramadan, karena mereka tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabur rahmah." Jika datang kepada kalian bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga seluruhnya dibuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan seluruh pintu neraka ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam riwayat yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam riwayat yang lain, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, kita telah meninggalkan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang di setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama yang dibebaskan dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, "Walillahi fihi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan, dan hal itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya kami mencintai bulan Ramadan, maka kembalikanlah bulan Ramadan tersebut di tahun-tahun yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan kesedihan kita berpisah dengan bulan Ramadan semakin bertambah karena kita tidak tahu apakah di tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Kaifa la yajri lil mu'mini ala firaqihi dumu'." Bagaimana seorang mukmin tidak meneteskan air mata ketika berpisah dengan bulan Ramadan? Wa huwa la yadri hal baqiya fi umrihi ilaihi ruju'. Padahal dia tidak tahu apakah dia akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Para jemaah sekalian, hendaknya kita merasa takut akan tidak diterimanya amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Para salaf terdahulu, mereka menangis ketika melewati bulan Ramadan. Mereka khawatir masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha minhu falam yughfar lahu." Mereka takut masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah masuk ke dalam kalian bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut telah berlalu dari kalian sementara kalian belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kita tidak tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Namun kita hendaknya memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Para ulama kita terdahulu, mereka menangis karena khawatir amalan-amalan mereka tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima
amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga salah seorang di antara mereka yang berkata, kalaulah aku tahu bahwasanya amalanku diterima walaupun hanya sebesar biji sawi, niscaya ketika itu akan aku yang angankan agar Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawaku. La tamannaitul maut. Subhanallah. Demikianlah para ulama kita, mereka betapa khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan telah pergi, dan sebagaimana tamu-tamu mulia yang lain, ketika pergi maka akan terbagi menjadi dua orang-orang yang menyambutnya. Ada orang yang menyambut dengan baik, dan ada orang yang dicela oleh bulan Ramadan karena tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Orang yang menyambut Ramadan dengan baik, yang mengisinya dengan tilawatul Quran, mengisinya dengan salat sunnah, mengisinya dengan amalan-amalan saleh yang lain, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan pembebasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya merekalah adalah orang-orang yang paling berhak untuk berhari raya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, laisal aidu liman labisal jadid wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Hakikatnya hari raya itu bukan dengan seorang memakai pakaian baru, akan tapi hari raya itu adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisal aidu liman tajammala bil libasi war rukub wa innamal aidu liman ghufirat lahu dzunub. Hakikatnya hari raya itu bukan untuk orang-orang yang berbangga-bangga dengan pakaian barunya dan kendaraan mewah yang dia kendarai, akan tapi Aid itu hakikatnya bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan di bulan Ramadan, bagi Anda yang telah mendapatkan keistiqomahan di bulan Ramadan, maka jangan sampai Anda tinggalkan istiqomah tersebut di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Janganlah Anda seperti orang, janganlah Anda seperti wanita jahiliyah yang gila yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat yang ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang wanita gila yang menenun kain, kemudian setelah jadi dia urai kembali kain-kain tersebut. Maka orang yang beramal soleh di bulan Ramadan, kemudian di luar bulan Ramadan dia melaksanakan kemaksiatan kembali, dia tinggalkan istiqomah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia seperti seorang wanita yang menenun kain, kemudian dia urai kembali setelah dia tenun kain tersebut. Sehingga salah seorang tabi'in yang bernama Bishrun Al-Hafi, beliau mengatakan, bi'sa qaumin alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh seburuk-buruk kaum adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan. Wa inna salih alladzi yata'abbad wa yajtahid fi sanati kulliha. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan, dan sebaik-baik kaum adalah orang yang beristihad, orang yang bersungguh-sungguh untuk beribadah di seluruh bulan yang ada di dalam satu tahun. Ramadan mengajarkan kita kepada kaum muslimin beberapa perkara. Yang pertama adalah Ramadan mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah wa hablum minan nas, dan hubungan kita dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Akan senantiasa manusia ditimpa kehinaan dimanapun dia berada, kecuali dengan dia melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah, hal ini terrealisasi dengan kita melaksanakan saum. Bukankah Nabi SAW bersabda mengenai saum Ramadan, kullu amal ibni Adam lah
illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali saum. Sesungguhnya saum itu untukku dan saya akan langsung membalas saum tersebut. Ibnu Hajar al-Asqalani, demikian juga Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarhul Minhaj mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan li, saum itu untukku adalah bahwasanya tidak ada yang mengetahui pahala untuk bulan Ramadan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala puasa ini tidak ada unsur riya, karena pahala atau bulan Ramadan, karena saum Ramadan merupakan ibadah yang menunjukkan akan keikhlasan seorang. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan di luar bulan Ramadan. Ya subhanallah, bagaimana seseorang mampu untuk meninggalkan hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh di bulan Ramadan, maka bagaimana dia bisa melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di luar dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ketika berada di bulan Ramadan, ketika dia melaksanakan saum, dia tidak berani untuk menyuapkan makanan walaupun ketika sendirian. Bahkan sebagian pertanyaan sampai kepada kita, apa hukumnya apabila seorang menelan dahak? Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya saum Ramadan mengajarkan kepada kita sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam saum Ramadan terdapat unsur penyerupaan kita dengan malaikat. Malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, malaikat yang tidak butuh kepada makanan dan minuman serta pemenuhan syahwatnya. Hal ini dilakukan oleh kita di dalam saum Ramadan. Saum Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang zuhud, hamba yang sederhana untuk menyikapi dunia. Dunia kita jadikan di tangan kita dan dunia tidak kita jadikan di dalam hati kita. Bulan Ramadan mengajarkan kita menjadi hamba-hamba yang sabar. Sebagaimana kita ketahui, apabila ada orang yang mencela kita sementara kita sedang melaksanakan saum Ramadan, maka hendaknya kita ucapkan inni shaim, sesungguhnya aku sedang melaksanakan saum. Saum Ramadan mengajarkan kita agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan salat, terutama salat tarawih yang kita kerjakan di malam-malam bulan Ramadan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, sesungguhnya berdirinya kita ketika salat, apabila seorang baik ketika berdirinya ketika salat, maka hal itu merupakan pertanda baik bagi dia, bahwasanya dia akan berdiri baik nanti di hari mahsyar, di padang mahsyar, ketika seorang hamba berdiri 50.000 tahun menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang khusyuk ketika salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia ketika dia berdiri nanti di padang mahsyar. Demikian juga bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Bukankah di bulan Ramadan seseorang diperintahkan untuk menahan lapar dan dahaga? Hal ini menimbulkan rasa solidaritas kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka memiliki kekurangan dari segi harta. Saum Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan-lisan kita, untuk menjaga pembicaraan kita. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau beramal dengan kedustaan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada saum Ramadannya. Saum Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki kondisi kita dengan orang-orang terdekat kita, terutama dengan orang tua kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah hari raya ini kita coreng dengan kedukaan kita kepada orang tua kita. Sungguh Nabi SAW telah bersabda ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku baiki? Maka Nabi SAW menjawab, ummuk, yaitu ibumu. Kemudian beliau bertanya, summa man? Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ummuk, kemudian ibumu. Kemudian ditanya lagi, summa man? Kemudian siapa lagi? Beliau masih menjawab, ummuk, yaitu ibumu. Kemudian yang keempat,
Baru beliau menjawab, "Tsumma abuk," kemudian bapakmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana sirah para ulama kita terdahulu dalam bakti mereka kepada orang tua mereka. Bagaimana Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Namun beliau dibicarakan oleh masyarakatnya karena satu hal, karena beliau tidak mau makan duduk bersama orang tuanya. Beliau tidak mau makan bersama dengan ibunya. Hal ini dipertanyakan oleh para masyarakat. Maka ketika hal ini ditanyakan kepada beliau, beliau mengatakan, "Akhsha an tasbiqa yadi ila syai'in tasbiquhu 'ainu ummi fa akuna bidzalika qad aqaqtuha." Saya khawatir kalau saya mengambil lauk atau makanan yang hal itu telah dilihat oleh ibuku. Saya khawatir saya mengambil bagian makanan yang telah lebih dahulu dilihat oleh ibuku, sehingga aku menjadi orang yang durhaka disebabkan perkara tersebut. Ya subhanallah, bagaimana sebagian orang menganggap hal ini sebagai kedurhakaan kepada orang tua. Padahal kita lihat sebagian orang, mereka menyombongkan diri di hadapan orang tuanya, tidak peduli dengan perasaan orang tuanya. Maka bulan Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita memperhatikan orang-orang terdekat, terutama orang tua kita. Demikian juga seorang alim yang bernama Muhammad Ibnul Munkadir. Beliau adalah orang yang senantiasa berbakti kepada bapaknya. Suatu ketika beliau berjalan bersama bapaknya, kemudian bapaknya tiba-tiba berhenti. Beliau bertanya, "Kenapa Anda berhenti wahai ayahanda?" Maka beliau menjawab, bapaknya menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya aku tidak bisa melompati parit ini. Sesungguhnya aku tidak bisa melompati salokan ini." Maka kata Muhammad Ibnul Munkadir, "Silahkanlah, jadikanlah punggungku ini sebagai jembatan wahai ayahku." Maka seketika beliau tidur terlentang, kemudian ayahnya pun berjalan di atas punggungnya. Beginilah kondisi para ulama kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, "Innal walid awsatu abwabil jannah." Sesungguhnya bapak itu adalah pintu surga yang paling tengah. "Fa in syi'ta fa'adhi'hu wa in syi'ta awfadhu." Sesungguhnya orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Setelah kalian tahu ini, maka barang siapa yang ingin menyanyiakan pintu surga yang tengah tersebut, maka lakukanlah. Barang siapa yang ingin menjaga pintu surga yang tengah tersebut, maka lakukanlah. Muhammad Ibnul Munkadir, beliau ketika ditinggal mati oleh ibunya, beliau menangis luar biasa. Ditanyakan kepada beliau, "Wahai Muhammad Ibnul Munkadir, apakah engkau menangis akan musibah, akan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kepadamu?" Beliau menjawab, "Bukan, demi Allah bukan, akan tapi aku menangisi karena salah satu pintu surgaku telah Allah Subhanahu wa taala tutup." Wa ya subhanallah, demikianlah para ulama kita, bagaimana mereka khawatirnya untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian saya wasiatkan kepada para suami agar senantiasa berbuat lembut kepada istri-istri Anda. Demi Allah, istri Anda adalah seorang yang diucapkan oleh Nabi SAW, "Rifqan bil qawarir." Berbuat lembutlah kalian kepada al-qawarir. Al-qawarir adalah gelas kaca. Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperlakukan wanita sebagaimana kita memperlakukan gelas kaca, karena yang namanya wanita itu adalah zat yang mudah untuk tergores perasaannya. Nabi SAW memerintahkan kepada kita, "Fastausu bin nisa'i khairan." Berbuatlah baik kalian kepada istri-istri kalian. Para jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita memukul istri kita, terlebih lagi memukul wajah, karena Nabi SAW bersabda, "Fala tadribul wajha." Jangan kalian pukul wajah, wala tuqabbih, dan jangan suka menjelek-jelekan istri kalian. Dan Nabi SAW diceritakan dalam riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan sungguh aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.
Demi Allah, ucapan Nabi SAW ini sangat benar. Demi Allah, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Karena orang masih bisa menyembunyikan keburukannya terhadap temannya, yang mungkin dia bertemu dengan orang tersebut hanya 1 atau 2 jam saja. Adapun dengan keluarganya itu adalah mayoritas waktunya. Maka ketika dia bisa berbuat baik terhadap keluarganya, maka sungguh dia akan menjadi orang yang terbaik, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Demikian juga para bapak, hendaknya Anda perhatikan anak-anak Anda, perhatikan pendidikan mereka, usahakanlah agar Anda berkumpul bersama mereka di akhirat sebagaimana Anda berkumpul bersama mereka di dunia. Janganlah menjadi patokan Anda adalah kehidupan dunia, namun hendaknya yang menjadikan prioritas Anda di dalam pendidikan anak adalah akhirat mereka. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum." Dan orang-orang yang beriman kemudian keimanannya diikuti oleh anak keturunan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka nanti di keluasan surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hendaknya kita memperhatikan anak-anak kita. Hendaknya kita senantiasa memberikan nasihat kepada keluarga kita. Karena Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Man istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yansahu binasihatin lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang Allah berikan kekuasaan kepadanya, kemudian dia tidak memberikan pendidikan yang baik, dia tidak memberikan nasihat yang baik, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Fa ya subhanallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Ta'liqus Siyasah Syar'iyyah, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemimpin dalam hadis ini. Bukan hanya pemimpin negara, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati, bahkan kita sebagai kepala negara ini terancam hadis ini kalau kita tidak suka memberikan nasihat kepada keluarga kita. Karena Nabi SAW mengatakan, La yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di dalam rumah tangganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya wasiatkan kepada para wanita, hendaknya Anda untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Terimalah keputusan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah." Tidak pantas untuk seorang mukmin yang laki-laki maupun mukmin yang wanita ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan suatu perkara, kemudian dia mencari perkara yang lain. Wahai akhwatil muslimat, wahai saudari-saudariku kaum muslimat, hendaknya kalian menjaga aurat-aurat kalian. Sungguh kalian adalah merupakan fitnah terbesar bagi para laki-laki. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan satu fitnah, aku tidak pernah meninggalkan satu ujian yang lebih berat untuk para laki-laki melebihi para wanita. Sehingga Sa'id Ibnul Musayyib, seorang yang sudah sangat tua, ketika itu beliau umurnya sudah 80 tahun, bahkan beliau sudah hilang penglihatannya, namun beliau mengatakan, sesungguhnya fitnah yang paling aku khawatirkan, sesungguhnya ujian yang paling aku khawatirkan adalah ujian para wanita. Faya subhanallah, tolonglah para wanita, tolonglah kami para laki-laki untuk terhindar dari fitnah kalian dengan kalian menutup aurat-aurat kalian. Hendaklah kalian takut bersabda, sinfani min ahlin nar. Orang-orang tersebut dikatakan oleh Nabi SAW, nisaun kasiyatun ariyat, yaitu wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Bisa jadi karena pakaiannya sangat ketat sehingga membentuk lekuk tubuhnya, atau bisa jadi karena pakaiannya longgar namun sangat tipis sehingga memperlihatkan apa yang ada di balik pakaian tersebut. Nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Ma'ilatun mumilat, berlenggak-lenggok. Faya subhanallah, di zaman sekarang ada aplikasi yang kebanyakan isinya adalah lenggak-lenggok wanita. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, jangan pergunakan aplikasi tersebut. Ma'ilatin mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Ya subhanallah, di zaman sekarang ada model-model jilbab, ada model-model yang jilbab yang dimodif sedemikian rupa sehingga kepala-kepala wanita seperti punuk unta. Apa kata Nabi SAW? La yadkhulnal jannah, wanita-wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam surga.
bahkan wala yajidna rihaha, bahkan mereka tidak akan mencium aroma surga. Bahkan di dalam riwayat Bukhari dikatakan wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifa, padahal aroma surga itu bisa dicium dari jarak 70 tahun perjalanan. Maka para muslimat, akhwatil muslimat, hendaknya kalian perhatikan siapa mahram Anda. Hendaknya kalian perhatikan siapa mahram Anda. Jangan sampai Anda membuka jilbab Anda di hadapan orang yang bukan mahram Anda. Ketahuilah bahwasanya saudara sepupu Anda bukanlah mahram bagi Anda. Ketahuilah bahwasanya saudara ipar Anda bukanlah mahram bagi Anda. Maka janganlah Anda nampakkan aurat Anda di hadapan mereka. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kaum muslimin memiliki tradisi untuk berziarah antara satu dengan yang lainnya. Maka jangan sampai kita bersalaman dengan orang-orang yang bukan mahram bagi kita, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, la an yut'ana ahadukum fi ra'si bimihyatin min hadid khairun lahu min an yamasa yadam ra'atin la tahillu lahu. Sungguh ketika seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik bagi dia daripada dia harus bersalaman dengan wanita yang tidak halal bagi dia, dengan wanita yang bukan mahramnya. Faya subhanallah, maka hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita mengetahui siapa mahram kita, kemudian kita bersalaman dengan orang tersebut. Tidak dicela bahwasanya kalau seandainya kita melakukan ziarah, melakukan tali silaturahmi, menghubung tali silaturahmi, kemudian bersalaman, hal ini tidak dicela. Namun yang dicela adalah ketika seorang tidak memperhatikan siapa mahramnya, kemudian dia bersalaman dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya dan memberikan kelapangan kepada dada-dada kita untuk menerima syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita seluruhnya di bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma ij'alna minal maghfurina fi Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal maghfurina fi Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma atiq riqabana minan nar ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma 'alaika bil yahud al-maghdubi 'alaihim. Allahumma 'alaika bil yahud al-maghdubi 'alaihim innahum la yu'jizunak. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Khatib ucapkan kepada antum sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.